وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dan dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insya Allah dengan begitu kelak di hari akhirat kita adalah umat yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dan insya Allah itu adalah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah meneladani mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini telah berada di hari ke-21 Ramadan. Yang itu artinya tak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia. Itu juga berarti bahwa tinggal tersisa 10 hari daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi sahri, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Padanya seluruh malaikat Allah menurunkan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diperintahkan mencari malam Lailatul Qadar adalah di 10 malam terakhir daripada Ramadan. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau 1000 bulan itu kita bagi dengan 1 tahun, maka kita dapatkan kurang lebih 83 tahun umur daripada manusia. Siapa yang beramal ibadah, yang dia beruntung bertemu dengan malam Lailatul Qadar, walaupun dia sekedar mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka samalah nilai istighfar itu dengan umur daripada manusia kurang lebih 83 tahun lebih lamanya. Sementara kita mengetahui bahwa umur daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini sudah jarang yang sampai pada 83 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akmaru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku di akhir zaman ini, kata Nabi Muhammad, paling-paling hanya berumur 60 sampai 70 tahun, dan jarang daripada umat Muhammad yang telah lewat daripada umur itu. Oleh karena itu, mari kita di 10 malam terakhir Ramadan ini kita bersungguh-sungguh memaksimalkan amal ibadah di Ramadan, sebab tidak ada jaminan bagi kita bahwa Ramadan tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini, karena sewaktu-waktu ajal bisa datang menjemput kapan saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita mengetahui apa saja amalan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dalam beramal ibadah. Lebih banyak beliau
beramal ibadah di 10 malam terakhir dibandingkan 20 malam daripada awal Ramadan. Sementara kita kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana masjid kita lihat, kalau sudahlah masuk pada malam 10 terakhir Ramadan, maka saf jamaah tarawih Ramadan juga akan semakin maju ke depan. Padahal seharusnya justru 10 malam terakhir Ramadan itu adalah justru malam yang amat menentukan. Justru lebih berharga 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan 20 malam Ramadan yang telah kita lewati. Tetapi jamaah sekalian, justru kaum muslimin banyak terlena, banyak lalai di 10 malam terakhir Ramadan. Padahal 10 malam terakhir Ramadan itu adalah malam yang sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi berada di rumahnya. Rasulullah tidak lagi disibukkan oleh urusan dunia. Sementara kita kaum muslimin justru di 10 malam terakhir Ramadan justru malah sibuk dengan urusan dunia, sibuk mempersiapkan untuk menyambutnya datangnya hari Idul Fitri. Padahal 10 malam terakhir Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi kita katakan, siapa yang memohon istighfar saja sekali saja di malam Lailatul Qadar itu, maka samalah nilainya dengan beristighfar seumur hidupnya kurang lebih 83 tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 10 malam terakhir Ramadan ini adalah lebih mahal nilainya dibandingkan 20 malam Ramadan yang telah kita lewati. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, maka amalan Rasulullah SAW yang berikutnya adalah Nabi beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Nabi beriktikaf di masjid, tidak lagi ingin disibukkan oleh urusan dunia. Rasulullah SAW fokus beribadah, mengencangkan ikat pinggangnya, yang artinya Rasulullah tidak lagi menyentuh istrinya. Rasulullah fokus ibadah di dalam masjid. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu menyentuh istrimu padahal kamu sudah beriktikaf di dalam masjid. Kalau kita sudah iktikaf 10 malam terakhir di masjid, maka tidak boleh lagi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, menyentuh atau mendekati istri kita di tempat tidur. Oleh karena itu, hendaklah kita kaum muslimin di 10 malam terakhir daripada Ramadan ini memaksimalkan ibadah dengan beriktikaf, karena Rasulullah yang mulia itu begitulah mencontohkan kepada kita mengisi daripada malam-malam terakhir beliau dengan bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan Rasulullah SAW juga pada 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam Ramadan dengan mengisi, dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan, lebih lagi meningkatkan infak, lebih lagi meningkatkan sedekah, lebih lagi meningkatkan bacaan Quran beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan ayatnya di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah semestinya di 10 malam terakhir Ramadan ini kita memaksimalkan bacaan Al-Quran kita. Bahkan bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, bahkan kita diperintahkan untuk memahami isi daripada Al-Quran. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau sudah Ramadan, setiap malam malaikat Jibril turun ke bumi untuk mudarasah Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap malam malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di malam-malam Ramadan. Untuk apa? Untuk mudarasah Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar membaca Quran, tetapi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad juga aktivitasnya adalah juga memahami isi daripada Al-Quran. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman dan makna-makna daripada ayat Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW kalau itu sudah masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah menghatamkan Quran
sebanyak 1 kali di bulan Ramadan. Tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika menjelang daripada berakhirnya umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an sebanyak 2 kali karena sudah dekat daripada ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, begitulah manusia yang mulia mencontohkan kepada kita, maka sudah seharusnya kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir ini dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berikutnya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah. Oleh karena itu, harapannya juga kita membangunkan istri dan anak-anak kita. Bagaimana agar kita bersama satu keluarga memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Agar nanti ketika masuk 1 Syawal, kita adalah orang-orang yang bersih dari dosa. Sebagaimana bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kita nanti menyambut 1 Syawal bukan hanya dengan sekedar berganti pakaian, karena betapa banyak orang ketika masuk 1 Syawal tidak ada yang berubah darinya, tidak ada yang bertambah darinya kecuali hanya pakaian yang baru. Bukankah para ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yajid. Bukanlah Idul Fitri dan Lebaran itu dikatakan dengan berpakaian baru, bertambahnya baju baru, bertukarnya baju dengan yang baru, tetapi dinamakan Idul Fitri adalah dengan bertambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai dididik selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita membangunkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk bersama-sama kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian, amalan daripada Rasulullah SAW yang terakhir yaitu ialah Nabi Muhammad SAW memperbanyak membaca doa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulannya kita berdoa. Ramadan adalah bulannya doa. Karena ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah aku dekat. Ujibud da'watad da'i jada'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, tetapi dengan 2 syarat kata Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau kita mau doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka penuhilah 2 syarat. Hendaklah hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala beriman kepadaku, dan hendaklah mereka memenuhi perintahku. Maka dengan begitulah Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulannya doa. Walaupun sudah berlalu 20 hari, mari kita maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan memperbanyak doa. Kalau bisa seharusnya setiap hari Ramadan berbeda doa yang kita panjatkan. 30 hari Ramadan, maka 30 doa yang kita panjatkan dengan doa yang berbeda-beda. Karena kita ini manusia adalah yang punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan. Barangkali ada doa hajat yang belum terkabulkan di tahun yang lalu, sudah dapat pula Ramadan tahun ini juga belum Allah kabulkan. Maka inilah saatnya bagi kita di 10 malam terakhir ini kita memaksimalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan yang mulia, apalagi pula di hari Jumat. Bahkan pada hari Jumat ada satu momen di mana doa tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan berdoa pada waktu tersebut, yaitu berdoa setelah selesainya waktu asar sampai masuknya waktu maghrib. Tidak ada salahnya kita sejenak nanti habis asar berkumpul satu keluarga sampai nanti masuknya waktu maghrib, kita memanjatkan doa bersama istri dan anak-anak kita, karena itu adalah waktu-waktu yang doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa nanti setelah asar sampai menjelang maghrib kita berdoa dengan segala apa doa dan hajat yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa,
Bahkan kita bukan hanya bertakwa di Ramadan ini, tetapi bagaimana Ramadan yang 1 bulan yang kita lalui ini akan menjadikan kita lebih bertakwa lagi di 11 bulan yang akan datang. Mari kita teruskan kebaikan-kebaikan. Kalau di Ramadan kita bisa menahan hawa nafsu, maka di luar Ramadan juga kita harus bisa menahan hawa nafsu. Kalau di Ramadan kita rajin membaca Quran, maka di 11 bulan Ramadan, di 11 bulan di luar Ramadan yang akan datang kita juga akan rajin membaca Quran. Kalau di Ramadan kita rajin berinfak, maka di luar Ramadan pun hendaklah begitu kita juga meneruskan kebaikan-kebaikan ini. Maka dan begitulah kita tersebut sebagai orang-orang yang meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kelak di hari akhirat dengan takwa itulah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Yang kata Allah, surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kata Allah, orang-orang beriman kekal di dalamnya. Dan kata Allah, surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa aqnini bi fadlika amman siwak. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wal mujahidina fi kulli biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.